juga buat para asatidz semua yang hadir dari berbagai macam profesi dan juga dari lokasi dimanapun yang hadir di kesempatan subuh hari ini. Buat Bapak Ibu semua jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta khusus saya ingin sampaikan buat Ananda yang hadir, buat anak-anak kita di barisan depan nih, Masya Allah ya, adik-adik kecil, teman-teman remaja yang juga menghadiri subuh hari di waktu pagi ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda, bahagialah kita jika memiliki putra atau putri yang senantiasa bangun di saat azan subuh berkumandang, karena ini adalah wujud dari doa kita yang disebut qurrata a'yun. Yang disebut qurrata a'yun itu yang disebut yaitu sesuatu yang menyejukkan mata. Air mata yang keluar tanda bahagia bukan karena tampilan fisik dari anak-anak kita atau sekedar prestasi akademik, tapi akhlak mereka, ibadah mereka, itulah yang membuat kita bahagia. Dan diantaranya membiasakan diri agar mereka terbiasa bangun di waktu subuh dan terus mengikuti jejak kita untuk rajin datang ke masjid. Dan karena itulah buat anak-anak kita ini saya usul buat Pak Haji Hasan Bisri beri hadiah juga semampunya yang ada buat mereka, insyaallah ya. Dan mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita ini, mau yang sudah hadir atau yang mungkin sedang di rumah, kita doakan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali bersua bersilaturahim di masa yang sebenarnya pandemi sendiri konon belum usai, tapi alhamdulillah ketahanan fisik kita semakin bertambah insya Allah, sehingga meskipun sekarang sepertinya sedang terjadi gelombang keempat, katanya seperti itu dari pandemi COVID. Walaupun sebagian kita kadang berpikir ya, ini pandemi atau pendaftaran sekolah ya, sampai ada gelombangnya. Tapi kita terus meyakini bahwa perlindungan Allah bagi kita yang terus memohon dan beribadah, dan kita bisa terus hari ini dan mudah-mudahan seterusnya untuk mengikuti majelis-majelis ilmu yang kita hadiri hari ini. Diantaranya majelis yang mudah-mudahan mengingatkan kita khususnya sebuah visi yang besar, visi yang menunjukkan bagaimana cara pandang kita menjalani kehidupan, yaitu bagaimana kita membawa seluruh anggota keluarga untuk masuk surga bersama. Bukan sekedar untuk liburan yang sering kita dengar ibu-ibu mau ke Kapadokia, mau ke Singapura, mau ke Bali. Kalau sekedar bersama di dunia itu sedemikian mudah. Perjuangan kita itu adalah bagaimana bisa bersama-sama nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena kalau sekedar di dunia semua sifatnya sementara. Kumpul-kumpul bersama di dunia itu sifatnya sementara. Termasuk kalau perpisahan di dunia sifatnya sementara. Kita mengharapkan sesuatu yang abadi, bahwa kita bisa menjadi keluarga yang sejati, di mana keluarga sejati itu bukan hanya kumpul di dunia tapi juga kumpul di surga. Itu yang kita mau.
Sehingga kita harus punya upaya untuk itu. Karena kalau di dunia status kita punya pasangan, punya istri, punya suami, lagi-lagi itu belum disebut sebagai sebuah pasangan yang abadi. Kenapa? Karena bisa saja di akhirat kita udah gak saling kenal, bahkan terputus. Seperti yang dialami misalnya seperti Nabi Lut dengan istrinya. Di dunia mereka misalnya menjadi suami istri, tapi di akhirat selesai. Begitu juga antara Nabi Nuh dengan istrinya. Di dunia mereka tercatat sebagai suami istri, di akhirat selesai. Atau Asiyah juga dengan Fir'aun. Wanita mukminah yang begitu mulia bersuamikan raja yang jahat, yang zalim, yang kufur kepada Allah. Di dunia mereka suami istri, di akhirat selesai. Maka jangan bangga sekadar status kita di dunia. Karena kita punya cita-cita tertinggi yang berharap tidak ada yang memisahkan kita dengan pasangan. Sehingga sering saya mentadaburi atau kadang memahami sebagian kata-kata yang sering diucapkan antara suami dan istri, yang kadang mengucapkan kalimat ya, cinta kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan. Padahal kalau maut memisahkan, bagi kita itu tidak ada perpisahan bagi orang-orang yang beriman. Karena kalau maut memisahkan berarti sudah nggak bertemu lagi. Bagi kita akan terus bersama. Bahkan setelah maut memisahkan, kita akan terus bersama. Kenapa? Karena kita akan terus berkumpul di mana? Di surga. Bagi kita dengan pasangan. Yang kedua adalah anak kita juga begitu. Anak kita ini yang kita cintai, yang kita benar-benar harapkan, jelas-jelas disebut anak kita di dunia, sifatnya lagi-lagi sementara. Meskipun jelas di kakak ada nama dia, kartu keluarga, ada aktenya, nama suami, nama bapak, nama ibu, nama anak, tanda tangan kelurahan, stempel kecamatan atau kantor catatan sipil, sah itu anak kita. Tapi lagi-lagi itu sifatnya sementara. Karena dia belum tentu jadi anak kita kalau tidak berkumpul bersama di surga, belum tentu. Hal inilah yang dialami dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya putra, dan kita tahu dia sangat mencintai putranya. Nabi Nuh sebutkan oleh Ibnu Katsir punya 5 putra. Yang pertama bernama Syam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafis, yang keempat bernama Yam ya, atau Kan'an ya, sebagian menyebutnya Kan'an tapi para ulama lebih sering menyebutnya Yam. Yang kelima bernama Abir ya, Abir ini putra bungsu, dan Abir wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh, sehingga dia tidak masuk dalam gelombang yang terbawa saat peristiwa banjir. Berarti yang paling bungsu bernama siapa? Yaitu Yam atau Kan'an. Di antara putranya yang ngeyel, yang gak mengikuti ajaran ayahnya itu Yam. Dan dalam hal ini Nabi Nuh tidak pernah bosan mengajak putranya. Bahkan di saat sudah ada tanda-tanda banjir, ya, kelihatan awan menggumpal, gelap, air hujan turun deras gitu ya. Saat itu Nabi Nuh sudah menyiapkan bahtera, sebuah kapal yang besar yang diyakini untuk menyelamatkan manusia dari bencana yang terjadi masa itu. Putranya Nabi Nuh diajak, dan Nabi Nuh mengatakan kepada putranya, jelaskan dalam surat Hud ayat 42. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin.
wahai putraku sayang. Menariknya kita belajar dari Nabi Nuh. Coba lihat, Nuh memanggil putranya saat putranya benar-benar mengecewakan dirinya. Ini pelajaran penting ya. Betapa Nabi Nuh tak berkurang panggilan cintanya. Karena begini, kadang bapak ibu kita itu kadang memanggil anak itu manggil sayang kalau anak kita melakukan sesuatu menyenangkan hati. Habis baca Quran, Masya Allah sayang sini gitu. Ya, biasa begitu. Habis dia dapat laporan, dia ranking 1 di sekolah, Masya Allah cintanya mama sini. Kita sering memanggil sayang kalau pas anak itu melakukan sesuatu yang luar biasa, yang menyenangkan hati. Sementara kalau anak sudah melakukan sesuatu yang mengecewakan kita, dia DO dari sekolahnya, dia habis nyolong atau dia habis mabok, ya habis mukulin temennya, kita nggak bisa manggil sayang. Ya ada saya ton kamu kan gitu. Ya saya ton gitu. Kesel gitu. Kita susah memanggil itu. Nah, Nabi Nuh tidak. Inilah salah satu pelajaran penting dari Nabi Nuh, bahwa dia tak berkurang panggilan cintanya kepada anaknya, bahkan itu cara untuk membuat lembut hati anaknya. Maka tetap dipanggil, wahai putraku sayang. Ya bunaya disebutkan dalam bahasa Arab disebut isim tasghir li tahabbub. Ini panggilan menunjukkan cinta. Dibawa putranya, ayo nak naik perahu bersama ayah. Dan ini juga salah satu cara Nabi Nuh mendakwai anaknya. Bukan langsung mengatakan bahwa ayo nak ikuti ajaran ayah Nabi, tapi diajak naik perahu dulu, selamatin dulu. Ayo nak ikut ayah yuk jalan-jalan bareng yuk, naik kapal bareng yuk, kira-kira begitu. Tapi dasar putranya memang ngeyel, ya. Putranya ini bukan sekedar ngeyel, ini dia kafir, dan kafirnya kafir radikal. Ya, kan kalau radikal itu selama ini dipahami sebagian kita itu mungkin orang yang kasar, keras gitu. Padahal radikal itu dikata radix, ya radix itu akar. Kalau dalam radix itu akar, sesuatu yang mengakar disebut radikal. Dan mohon maaf ya, kalau kita belajar tentang konsep iman itu wajib radikal sebenarnya, karena itu yang disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama, kan gitu kata Allah. Tidakkah engkau melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu maksudnya kata Allah adalah iman. Iman itu diibaratkan kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Kata Allah, akar menghujam, ya berarti kan kokoh. Dahan menjulang, berarti produktif. Iman itu konsepnya kokoh dan produktif. Maka kita lihat bahwa bagaimana konsekuensi keimanan itu memang kokoh, tidak disebut radikal. Jadi radikal itu mengakar, bukan kasar, bukan keras, tabok, bukan. Tidak mudah tumbang, itu artinya radikal. Jadi kalau kita melihat di jalan-jalan di Bekasi waktu ada angin misalnya kencang itu, dan dia tidak tumbang pada kena angin kencang, kita sebut ini pohon radikal. Harusnya gitu, ini pohon radikal, artinya nggak mudah tumbang. Ya, ada orang disogok nggak mau, tuh radikal. Dia dibujuk-bujuk, diancam, dia tetap komitmen, radikal. Nah, anaknya Nabi Nuh ini kafirnya kafir radikal. Lalu kok disebut kafir radikal? Kebayang nggak? Lagi dalam situasi sulit, kepepet, ada banjir, ditawarin untuk selamat dari banjir, anaknya nolak, nggak mau dia. Kata dia apa? Qal sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Saya akan lari ke atas gunung dan nggak akan kena air, gitu. Nggak bakalan kena banjir gitu. Padahal mah ditolong bapaknya, apa salahnya gitu. Orang kan kalau memang ya didapat bantuan kan nggak mikir dari siapa yang nolong. Ya orang lagi kepepet ya. Kan bapak-bapak misalnya lagi kebanjiran, tiba-tiba datang perahu, kan gak nanya dulu ini dari mana. Ya, kafir bukan?
Kalau kafir gue nggak mau. Lah orang udah mau mati masih gitu ya. Tapi memang anak Nabi Nuh ini ngeyelnya luar biasa. Saking radikalnya, dia bapaknya yang ngajak, pada bapaknya yang ngajak, nggak mau. Makanya akhirnya Allah berikan keputusannya, putranya Nabi Nuh ini akhirnya tenggelam kena banjir. Saat itulah Nabi Nuh meratap menangis. Apa kata putra Nabi Nuh? Dia menangis sambil mengatakan, Ya Rabb innabni min ahli, Ya Rabb innabni min ahli. Berulang-ulang tuh. Wahai Tuhanku, biar bagaimana dia anggota keluargaku, biar bagaimana dia anggota keluargaku gitu. Anakku ini anggota keluargaku gitu. Diulang-ulang. Dan Allah langsung mengatakan di ayat 46-nya, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Allah langsung mengatakan dengan jelas dia bukan anggota keluarga. Dari sinilah para ulama menyimpulkan definisi anggota keluarga bukan yang lahir dari benih kita, rahim kita yang ada di dunia. Anggota keluarga itu adalah orang yang kelak tersambung dan terhubung nanti di surga. Itulah definisi keluarga. Makanya kalau kita sayang dengan anak kita, sayang dengan pasangan kita, maka diantaranya bukan sekedar berkumpul di dunia yang kita perjuangkan. Bukan sekedar jalan-jalan di dunia, sayang sama istri, sayang sama anak, sayang sama cucu, berjuanglah apa? Kumpul bareng di surga. Sebab kalau ada orang di dunia mesra, kumpul bareng, kemana-mana, jalan bareng, pagi jogging bareng di Senayan, siang makan bareng di restoran terdekat, sore nonton film di bioskop, malam ya candlelight dinner katanya di warteg macam-macam lah. Ya, karena uang udah habis kan. Dan pagi ya habis nggak ada lagi ya, malamnya warteg. Udah ngumpul bareng, tapi selama dia ngumpul bareng itu sholat enggak ada yang ngingetin bapaknya ya. Asma ketawa ketiwi, nggak ada dari pasangannya atau anggota keluarganya perempuan nutup aurat. Ngumpul bersama mereka, tapi di akhirat selesai. Hubungannya selesai. Ya. Istilah anak muda zaman now, lo gue selesai. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Sebaliknya kalau di antara kita ada yang terpaksa berpisah, ini juga salah satu yang mungkin dilema yang kita alami. Di dunia kita jarang ngumpul, selagi kita berpisah karena Allah, karena ada sesuatu yang memang kita inginkan, insya Allah nanti kumpul bersama. Makanya waktu saya diminta melakukan pembinaan karyawan muslim di Freeport ya, waktu itu seingat saya sekitar 15 hari saya keliling di beberapa di wilayah perusahaan Freeport itu, mulai dari Timika itu di bawah panas ya, lowland nyebutnya, dan paling tinggi itu namanya Tembagapura ya, sananya kita naik helikopter. Ya kalau lagi ada lagi kabutnya awal cuaca lagi baik naik helikopter. Kalau lagi nggak baik pakai mobil yang bis yang ditutupi armor. Kenapa? Karena rawan ditembak sama OBR. Jadi waktu saya udah siap-siap mau naik ke Tembagapura naik helikopter, tiba-tiba dikasih tahu Ustaz, cuaca lagi jelek. Jadi kita harus pakai bis. Sepanjang kita naik bis itu deg-degan. Kenapa? Karena kita benar-benar masuk bis yang bisnya itu nggak punya kaca, ditutup dengan kotak. Ya, jadi di sepanjang 3 jam itu bengong di mana kita nih? Saya khawatir ujung-ujungnya masuk penjara gitu kan. Karena benar-benar itu naik ke atas gitu. Nah, suatu saat saya ngisi kajian di masjid, diminta oleh panitia sana masjid di daerah gunung tertinggi di sana, namanya Gunung Grasberg. Konon nih masjid tertinggi se-Indonesia, namanya Masjid Al-A'raf, ketinggiannya 3.400 meter di atas permukaan laut. Jadi waktu kita ke sana suhunya itu 6 derajat Celcius. Itu di musim panas. Ya karena sehingga saya ke sana lagi Ramadan dan lagi musim panas. Jadi waktu saya ke sana itu
karena udara juga rendah. Jadi kita tuh kalau sholat ke masjid itu benar-benar ya wudunya itu harus campur sama air panas, kalau enggak tangan beku. Qadarullah waktu kita mau sholat, air panas yang sumber sholat tuh airnya mati. Waduh. Saya karena punya pengalaman waktu di Turki sholat di musim dingin dipakai air salju, saya bismillah, saya bisa lah. Saya pernah sholat pakai air salju soalnya. Tuh, dan dingin banget itu ya. Sholat wudu, sholat itu. Saya punya staff, asisten saya itu sholat, dia wudu juga dingin deh. Begitu sampai masjid, dia kentut. Itu ya Allah, gak jadi sholat. Oh, itu aja perjuangan kata dia gitu ya, susah lagi ya udah tahu gitu malah kentut saya bilang. Nah waktu saya ngisi kajian itu jamaahnya nggak banyak, bapak-bapak semua, cuman 10 atau 12 sampai 12 orang. Karena ya saya ngisi kajian tentang bagaimana seperti ini, sampai ada seorang bapak di akhir acara, di akhir kegiatan tuh sesi tanya jawab malah curhat. Dia bilang apa, Ustaz? Keluarga saya berantakan, Ustaz. Saya bilang maksudnya apa nih berantakan? Ya saya itu sebenarnya nggak tahu nih, saya salah kali dalam manajemen keluarga. Saya udah 2 bulan kerja di sini, Ustaz, sebagai mandor lah, supervisor lah, keren gitu. Istri saya atas izin saya ngambil spesialis kedokteran. Sekarang di UI di Salemba, Jakarta. Jadi sekarang dia tinggal Jakarta. Anak saya 2, laki-laki dua-duanya. Yang pertama pesantren usia SMA kelas 1 di daerah Gresik. Anak saya yang kedua sekolah Islam SMP di Palembang. Jadi Ustadz kebanyakan bapak di Papua, emak di Jakarta. Anak pertama di Gresik, anak kedua di Palembang. Berantakan banget Ustadz keluarga saya, jarang ngumpul gitu. Saya tahu bahwa bapak ini sedang sedih, galau, dan mungkin ini salah satu yang kita rasakan. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Ada yang mungkin kerja di Jakarta, tinggalin anaknya atau istrinya di kampung. Bahkan ada anaknya yang lain kota karena pesantren. Maka penting untuk kita pahami. Saya sampaikan kepada bapak itu, saya bilang, Pak, jika di dunia kita terpaksa berpisah karena ada situasi dan kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, maka pastikan kita kumpul bersama di akhirat. Pastikan kita kumpul bersama di surga. Karena keluarga berantakan atau broken home bukan keluarga yang tercerai-berai di dunia. Keluarga broken home itu keluarga yang tak mampu kumpul bersama di surga. Karena kelalaian dari orang tua, kelalaian dari kepala keluarga. Makanya kalau di dunia berpisah ya itu sementara. Nabi Ibrahim jarang ketemu sama putra, sama anaknya, sama istrinya. Dan itu bukan karena Ibrahim iseng. Bukan karena Ibrahim mungkin, kenapa Ibrahim jarang pulang? Atau sang anak protes, kenapa ayahku jarang pulang? Iya, dia lagi naik sepeda. Bukan. Lagi mancing, ada hobi. Bukan, karena dia mencari bekal akhirat. Ada situasi di mana mungkin kita akan berpisah dengan anak kita. Ada yang harus mencari bekal ilmu ke pesantren. Ya, anak kami, saya anak 5, yang pertama harus kuliah di Mesir. Sehingga ya kita kadang nggak tahu, apalagi pandemi kemarin tuh salah satu yang buat kita merasa tertekan karena kita anak nggak bisa pulang. Sementara waktu itu kita lagi cemas ya, sekitar 2 tahun lalu, wah ini gimana kondisinya nih di Mesir juga, di Kairo lagi wabahnya lagi pesat tinggi. Dia juga bilang, Umi, Abi, aku demam. Wah kita bingung kan, mau dibawa kemari juga nggak bisa, terpisah. Tapi kita yakin kalau di dunia terpisah sementara, yang paling penting kita kumpul bersama di surga. Makanya ini perjuangan. Tugas kita gimana kumpul bersama di surga. Makanya di antara nasihat dalam Quran, Allah mengingatkan kita, khususnya para ayah selaku kepala keluarga, tanggung jawab utama. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum naro. Saya yakin udah pada hafal ayat. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata Allah mengingatkan kita selaku kepala keluarga, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. SOP pertama menjadi kepala keluarga bukan hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Bukan, gak ada ayatnya. Allah tidak mengatakan hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari tak punya rumah. Gak ada ayatnya. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari fakir pulsa dan kuota. Gak ada ayatnya. Yang Allah ingatkan, orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang harus diingat. Karena ada orang tua yang bilang, saya kan kerja Ustaz. Betul, kerja itu tanggung jawab juga, tapi bukan tanggung jawab pokok. Jangan sampai pekerjaan membuat engkau lalai untuk menjaga diri keluarga dari api neraka. Mengapa ayatnya menjaga diri keluarga dari api neraka? Menarik nih kalau kita kaji. Kenapa Allah tidak katakan langsung hai orang-orang beriman, ajaklah keluargamu, dirimu dan keluargamu masuk surga. Kenapa ayatnya tidak mengatakan masuk surga, tapi tegas mengatakan menjaga diri dari neraka? Karena kalau cuma masuk surga, syaratnya gampang. Kalau cuma ngajak keluarga masuk surga, syaratnya gampang. Apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimat dari hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Masalahnya adalah kalau sekedar masuk surga gampang, yang kita ngeri kalau transit di neraka. Ada orang masuk surga tapi transit di neraka. Masuk neraka dulu, ini yang ngeri. Kalau ada orang yang transit di neraka, jangan merasa kan yang penting ujung-ujungnya surga Ustaz. Jangan meremehkan. Sebab ada orang yang maaf gitu ya, itu kadang meremehkan dengan kata-kata yang penting mah masuk surga, mau di neraka ribuan tahun juga gak apa-apa. Ini orang kadang gak pernah berpikir gimana itu neraka. Dia pikir neraka itu mungkin kayak Fear Factor gitu, kayak Benteng Takeshi. Dia pikir neraka itu sekedar main-mainan. Bukan. Berdoalah di antara doa yang kita panjatkan sehabis sholat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar salim. Berlindung kita dari neraka. Jangan meremehkan dengan bilang cuman sehari 2 hari mah gak apa-apa. Karena ada orang yang mengatakan neraka itu kayak remeh. Kan ada yang bilang gua sih gak apa-apa di neraka ya, asal ujung-ujungnya surga. Nanti dia akan jadi orang-orang yang bakal nyesel banget. Karena siksa neraka itu yang paling ringan. Kata Rasulullah, 2 bola api dari neraka ditaruh di telapak kaki manusia sampai dia kepanasan, mendidih sampai otaknya pecah. Itu yang paling ringan. Dan ini limited edition, terbatas hanya untuk pamannya Nabi Abu Thalib. Jadi pamannya Nabi disiksanya dengan yang paling ringan, dengan 2 bola api ditaruh di telapak kaki sampai kepala pecah. Jangan kita pikir gitu, yang penting mah bisa berujung masuk surga. Betul, tapi jangan meremehkan neraka. Dalam sebuah hadis, Allah mengumpulkan di antara 2 hambanya yang paling bahagia di dunia. Pokoknya orang paling bahagia di dunia, yang hidupnya pokoknya udahlah kaya, punya pasangan cantik, begitu. Pokoknya bahagia banget lah, uangnya banyak, suka jalan-jalan. Pokoknya paling bahagia di dunia, sama makhluk Allah yang paling sengsara di dunia. Udahlah miskin, hitam, jelek, jomblo, hidup lagi kan gitu ya mungkin. Pokoknya dia paling sengsara nih. Maka Allah yang paling bahagia ini
Allah celupkan dia sedetik saatan ke neraka, secelup doang. Setelah itu Allah bertanya, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan selagi di dunia? Apa kata hamba ini? Duhai Rabb, setelah pencemplungan sedetik aku di neraka, aku tak pernah merasakan kebahagiaan di dunia. Hanya karena sedetik neraka, kebahagiaan bertahun-tahun lupa dia, nampak karena saking mengerikannya neraka. Kemudian hamba Allah yang paling sengsara di dunia, yang hidupnya apes, gak pernah mendapatkan kebahagiaan. Begitu dia di akhirat, Allah berikan kesempatan masuk ke dalam surga, menghirup aroma surga. Tiba-tiba Allah tarik lagi dan bertanya, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan sengsara selagi di dunia? Apa kata dia? Duhai Allah, duhai Rabb, aku gak pernah merasakan sengsara di dunia. Setelah engkau beri kesempatan aku menikmati surga walaupun sedetik. Ini gambaran bahwa surga dan neraka di akhirat itu sangat jauh. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa gak apa-apalah masuk neraka, itu jangan sampai kelontar dari lisan kita, kalau enggak nanti diaminin. Berlombalah untuk supaya jangan sampai ada yang masuk neraka. Makanya ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hai orang-orang, jaga dirimu dan keluarga. Berarti apa? Bang, jaga diri dan keluarga itu kewajiban dari api neraka. Kalau masuk surga ada peluang masuk neraka, kalau menjaga diri keluarga api neraka pasti masuk surga. Itu yang kita inginkan. Nah, karena itu mau tidak mau, karena visi kita adalah menjaga diri keluarga di api neraka, maka orientasi hidup kita dengan anggota keluarga haruslah sudah satu visi, minimal dengan pasangan, minimal dengan anak. Di mana visi misinya itu minimal seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Habis ini saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu ngobrol bareng. Kalau perlu visi misi ini ditulis tempel di dinding rumah. Apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Apa kata Allah? Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ini visi. Kata Allah apa? Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibolak-balik. Yang dibolak-balik apa? Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Ini kebalik. Kalau ada model keluarga yang kayak gini, pasti dia rugi. Karena yang dicari dunia. Kalau cari dunia, jangan lupakan akhirat, maka ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, maaf, akhirat selalu belakangan, ngalah. Ya Pak, besok ada pengajian di masjid, undangan khusus warga kompleks ini, hadir ya Pak? Apa jawabannya? Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal. Karena jadwal futsal udah rutin Pak Ustadz, udah permanen. Saya udah langganan, udah 1 juta saya bayar sebulan. Kalau ngaji kan maaf deh, ya undangannya baru datang kemarin sore, broadcast. Ya, saya juga nggak kenal ustadznya siapa, nanti aja deh. Gitu. Selalu belakangan. Ibu-ibu ada jadwal majlis taklim khusus ibu-ibu di Masjid Al Muhajirin, datang ya. Ada yang bilang, insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya. Karena jadwal shopping udah rutin Pak Ustadz, saya kalau nggak shopping dalam sepekan badan gatal-gatal, bengkak-bengkak. Makanya kalau ngaji mah kapan-kapan. Kalau prinsipnya cari dunia jangan lupakan akhirat, akhirat itu belakangan. Makanya wajar anak-anak tidak punya gairah, sholat sekenanya. Ketika ditanya, nah udah sholat belum? Udah. Oh cepat banget, yang penting sholat. Anak-anak pun tidak punya motivasi akhirat. Kenapa? Karena yang dicari dunia, padahal yang benar cari akhirat. Makanya salah satu kerepotan orang tua zaman now, setiap orang tua zaman now itu masih punya kebiasaan. Pertanyaan kita terhadap anak udah remaja aja menunjukkan bahwa ada yang salah nih. Coba deh,
sebagian besar kita masih sering nanya ke anaknya udah ABG atau remaja gini, nah udah sholat belum? Aduh, masya Allah, makasih Pak Haji, ya Allah, makasih. Jazakallah. Masih nanya, udah sholat belum? Saya ingin katakan begini, pertanyaannya nggak salah, tapi kalau kita jujur, silakan baca sirah. Saya tantang, adakah hadis atau riwayat sahabat kalau ketemu anaknya nanya gini, udah sholat belum? Para sahabat itu gak pernah nanya sama anaknya udah sholat belum. Tahu gak kenapa? Karena kalau anak-anak zaman dulu ditanya udah sholat apa belum, mereka tersinggung. Jangankan sholat, amalan apa lagi yang bisa saya kerjakan? Karena di antara pertanyaan sahabat anak-anak di zaman itu kepada sahabat gini, kepada Rasulullah gini, ya Rasulullah, ayul amal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Mereka tuh nanya amalan apa yang paling utama, amalan apa yang paling utama. Mereka nyari ketika Rasul bilang jihad fisabilillah, mereka nggak mikir, berangkat. Sampai nggak mikir lagi, ada sahabat namanya Zaid bin Sabit, dia itu badannya kecil, umurnya belum balik, dia bawa pedang bapaknya berangkat jihad. Panjang pedangnya lebih panjang daripada badannya. Pedangnya lebih panjang pada badannya. Artinya dia bawa pedangnya aja kata orang Betawi nyengser, panjang itu. Kok bisa? Karena pengen jihad, walaupun di akhirnya dia ditolak sama Rasul. Ketika Rasul melihat ada anak kecil ngapain? Mau ngapain kamu? Mau jihad. Kata Rasul, la, irji, pulang kamu. Nggak mau, maunya jihad. Nggak boleh, pulang. Dia pengen jihad ditolak sama Rasul. Sampai dia pulang nangis, ngelapor ke ibunya, Nawar binti Malik sama ibunya. Umi, nggak boleh jihad. Emang mau jadi? Ya nggak boleh. Jadi dia mikir jihad itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Untuk membela agama Allah. Kata uminya, dan ini memang ibu yang luar biasa. Karena visi keluarganya itu akhirat. Makanya ibunya tinggal bilang, nah kalau nggak boleh berjihad dengan pedang, berjihad dengan yang lain aja. Emang bisa. Ngapain? Berjihad dengan pena, pelajari baca dan tulis. Zaman sekarang, di zaman itu sedikit orang bisa baca dan tulis. Kalau kamu bisa, kamu termasuk yang membantu agama ini. Baik umi itu belajar. Terus nak pelajari juga hafalan Quran. Kalau kamu hafal Quran, kamu akan dijadikan rujukan. Iya umi, maka dihafalkan Quran. Percaya atau tidak, dalam sebuah riwayat jelaskan saat itu Quran baru turun sekitar 17 juz. Dan beliau menghafal Quran, Zaid bin Sabit menghafal Quran 17 juz hanya dalam waktu 2 hari saja. 2 hari doang Pak. 17 juz 2 hari. Kalau kita ditanya udah berapa juz? Justru itu Ustaz. Ini lagi belajar lagi Ustaz. Doain. Juznya justru itu. Itu sampai segitunya. Setelah itu melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Wah Rasulullah bangga banget langsung ditanya. Kata Rasulullah, kamu hafal ini? Iya. Kalau begitu, kamu aku tugaskan apa? Pelajari bahasa asing. Mau nggak? Karena orang asing bahasa Ibrani, orang-orang Ibrani itu belajar bahasa dan saya nggak ngerti. Siap, berapa lama? Usbu'ain, 2 pekan. Dia belajar 2 pekan dia langsung belajar. Langsung bisa. Semangatlah para sahabat. Nah kenapa? Inilah PR-nya. Kalau orientasinya adalah dunia, maka anak kita menjadikan akhirat nyabi. Makanya cari, kata Allah, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, makanya anak-anak zaman dulu pertanyaannya adalah amalan apa yang paling utama. Kok anak zaman now kan kebalik, yang ditanya amalan apa yang paling ringan. Kan gitu. Sholat taraweh diincar masjid mana paling cepat, ya kan? Kalau istilah anak muda zaman now, gue pengen kalau bisa rokaat Muhammadiyah, ya gerakan NU. Paham maksudnya? Kalau bisa rokaat Muhammadiyah gerakan NU, gitu ya. Jangan kebalik, ada yang rokaatnya NU, gerakannya Muhammadiyah. Makanya udah langsung tahu tuh, begitu masuk masjid, wah itu tuh 11 rakaat, tapi masya Allah dengar basmalahnya kayak antum tadi udah gemeter itu.
Bismillah, ya lama taraweh ke model kayak Ustadz tadi nih, masya Allah semuanya. Salam masjid tuh nih. Pasti anak-anak protes gitu. Apalagi baca Luqman, kalau dari awal langsung nyesel tuh. Apalagi alif, ya alif lam gitu. Langsung mules tuh. Karena ada tuh, pasti gitu. Walaupun biasanya langsung dalam hati banyak request tuh. Uluhu. Ayat. Kalau cara pandangnya adalah bukan akhirat, lemes gitu ngelihat. Maka ini kata kuncinya. Maka karena waktu kita terbatas, poinnya adalah duduk bareng. Pernah nggak kita kalau untuk berangkat ke Bali, berangkat ke pulang kampung, kita ada rapat untuk nentuin. Maka ada yang lebih berhak kita rapatkan, yaitu untuk pulang kampung bahasamu bagi orang Minang itu, yaitu ke akhirat itu. Rapat bareng tuh bilang gimana caranya. Maka bikinlah agenda agar kita bisa sungguh-sungguh bisa masuk surga bersama, melakukan ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah bulanan bersama-sama, membuat kita termasuk keluarga yang masuk surga bersama-sama. Semoga Allah izinkan seperti